Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ekawati dengan NIM F10812211048 dari Universitas Tanjung Pura, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2022. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang telah saya pelajari pada minggu lalu tentang profesi keguruan. Seperti yang kita ketahui, profesi itu berbeda dengan mata pencarian. Karena pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, seperti contoh keguruan, keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan mata pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehari-hari, dan kebanyakan mata pencarian itu sangat bergantung dengan kondisi alam. Sebagai contoh, nelayan, petani, dan sebagainya. Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio yang artinya janji atau ikrar pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang pelakunya mempunyai keahlian khusus dan latar belakang memadai pada bidang tertentu serta tidak bergantung pada kondisi alam. Profesi keguruan adalah pekerjaan yang pelakunya mempunyai keahlian khusus dan berasal dari latar belakang memadai pada bidang pengajaran dan pendidikan. Sedangkan untuk profesi keguruan ini sendiri memiliki sekitar 7 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu punya energi untuk segalanya. Sebagai contoh, seorang guru SD tentu saja harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi peserta didiknya dan menjadi teladan serta panutan yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas untuk pengajaran dan dapat berusaha mencapai tujuan yang telah disusun dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, mempunyai keterampilan dan cara untuk mendisiplinkan peserta didiknya. Yang keempat, mempunyai keterampilan mengorganisasikan kelas. Nah, di poin ini biasanya di kelas akan dibuat struktur maupun peraturan kelas. Yang kelima, dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang tua atau wali murid. Yang keenam, mempunyai harapan yang tinggi kepada muridnya. Sedangkan yang terakhir adalah dapat membangun hubungan yang berkualitas kepada peserta didiknya. Komunikasi itu penting antara pendidik dan juga peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sedikit profesi keguruan juga memiliki beberapa syarat yang juga perlu kita ketahui. Menurut National Education Association, berikut merupakan syarat-syarat dari profesi keguruan. 1. Profesi yang melakukan kegiatan intelektual. Yang kedua, profesi yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, profesi yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, profesi yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang tetap. Yang kelima, profesi yang menentukan standarnya sendiri. Yang keenam, profesi yang lebih mementingkan kepentingan umum. Dan yang ketujuh, profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kompetensi dalam profesi keguruan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kompetensi, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetensi itu sendiri. Kompetensi adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri seseorang, terutama seorang guru di sini dijelaskan, agar dapat mewujudkan penampilan untuk karya yang tepat. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian profesional, profesionalitas, dan profesionalisasi. Profesional sendiri lebih merujuk kepada orang yang menyandang profesi dan sebutan terhadap penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai profesinya. Dan penyandangan gelar profesional ini telah mendapatkan pengakuan secara formal dan informal. Sebagai contoh, gelar seorang guru profesional lebih tepatnya. Yang kedua, profesionalitas. Profesionalitas sendiri merupakan sikap profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuannya. Profesionalitas juga terkait dengan tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas merupakan bentuk sikap anggota profesi yang benar-benar menguasai di bidangnya dan sungguh-sungguh terhadap profesinya itu sendiri. Yang terakhir, profesionalisasi. Profesionalisasi itu merupakan proses meningkatkan kualifikasi maupun kemampuan anggota profesi. Dapat dilakukan dengan cara penelitian, diskusi antar rekan seprofesi, kegiatan belajar mandiri, dan lain sebagainya. Ya, baiklah, itulah sedikit penyampaian saya tentang profesi keguruan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.